adonan mandul, kamu masih ada kesempatan untuk punya anak kan, Nas? Apa cuma saya yang punya perasaan ini? Iya, hubungan kita hanya sebatas rekan kerja dan saya nggak punya perasaan apapun terhadap kamu. Sang Penatap Matahari karya Muhammad Gunawan Yatni. Bismillah ya, mudah-mudahan filmnya diterima masyarakat luas dan box office serta mewarnai industri film tanah air. Amin. Salam geser cinta dari langit. Keren banget. Ya, inilah dia official posternya. Bisa dilihat para cast di sana cantik dan ganteng-ganteng. Ini dari atas lebih jelas ya. Dari atas lebih jelas. Ya, apa saya harus melepaskan Asia supaya dia bahagia? Hah? Gimana maksud lo? Bocah Edian. Saya yang tahu kenapa pernikahan itu Apa yang bisa aku ceritain tentang film ini sebenarnya banyak, tapi beberapa highlight yang ingin aku sampaikan selain tadi sudah disampaikan sama Reva juga adalah 80%-nya cerita ini berasal dari kenyataan. Tentu namanya film pasti ada bumbunya gitu. Dan lagi dalam cerita ini pertama kalinya Mario dan Dita main film satu frame bareng gitu. Itu jadi jadi kesempatan yang baru juga ya buat kita, dimana kita sebelumnya memang kita udah banyak project yang selisipan gitu ya, tapi belum pernah di film ini baru pertama kali. Dan Dita juga udah lama ya nggak main film kamu ya gitu. Jadi ya sekalian nemenin, sekalian juga tadi banyak inspirasi yang bisa kita pelajari dari ini. Novelnya masih lebih lebar lagi, makanya tadi sempat dibahas tentang sequel, prequel dan segala macam, karena yang kita ambil tuh cuma hanya sejumput aja dari novel tersebut gitu. Ini bagian yang kita tonton ini cuma sejumput, iyalah orang novelnya segini, yang kita ambil cuma segini kan gitu. Ini sejumput aja. Nah jadi mungkin itu kali yang bisa aku sampaikan, sehingga mungkin nanti bisa ditambahkan juga sama istri gitu ya. Siap kakak, terima kasih. disebut menyempurnakan separuh agama. Mas, kamu itu sangat layak untuk dikagumi. Gak ada yang istimewa dalam diri saya, Maria. Kondisi DNA. Wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang sore hari ini sudah hadir ya. Mudah-mudahan nanti kita akan nonton sama-sama seperti apa filmnya. Kayaknya tadi udah dijelasin ya sama Reva, sama suamiku nih Mas Mario. Lumayan menantang ya, karena di dalam pengambilan gambar dan proses syutingnya itu, karena ini adalah true story, based on true story, bener tadi memang ada bumbu-bumbunya. Gimana caranya supaya kita itu bisa memainkan peranan itu dengan real gitu, karena ini ada orangnya beneran. Beberapa kali memang saya tanya juga seperti apa karakter orangnya gitu kan. Nah, supaya apa yang nanti ditonton sama teman-teman itu bisa dibayangkan seperti apa yang tadi Reva udah sampaikan juga. Kok bisa ya? Bener banget, beberapa kali saya baca naskahnya saya menangis gitu, ngebayangin ini orang luar biasa ya gitu, luas sekali hatinya, ikhlas sekali gitu dengan segala keputusannya dan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya membuat kami juga tertarik untuk mengambil proyek ini, karena menurut kami ini adalah proyek yang beda, yang lain daripada yang lain. Jadi kalau tadi Mas Justice udah sampaikan kalau ada perceraian itu karena perselingkuhan misalnya, atau karena KDRT dan lain-lain, ini bukan sama sekali. Jadi memang ada cerita atau ada kisah tentang rumah tangga, ada pelajarannya untuk setiap orang yang mau menjalani rumah tangga. Kemudian ada juga pelajaran yang bisa diambil dari tadi ekonomi syariah, ada juga gimana caranya menghadapi situasi kalau kita mau mengenal seseorang misalnya. Pokoknya dari setiap scene tuh pelajarannya banyak banget. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi film yang bisa menginspirasi banyak orang, dan insya Allah nanti bernilai ibadah juga insya Allah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kromosom Y bapak tidak dimungkinkan untuk mempunyai keturunan. Tidak mungkin. Di keluarga awak tidak adonan mandul, kamu masih ada kesempatan untuk punya anak kan, Nas? Apa cuma saya yang punya perasaan ini? Iya, hubungan kita hanya sebatas rekan kerja. Film The Sun Gazer ini tuh menurut aku dari novelnya aja udah luar biasa ya, karena ditulis sama Uda Iwan, dan ini
apa ya, kisah nyata loh. Jadi kayak ini beneran gak sih gitu. Kalau nonton film itu pasti kayak bertanya-tanya, emang iya ini dari kisah nyata? Kok bisa? Nah, itu tuh pasti nanti jadi pertanyaan buat semua dan oh memang ternyata ada yang yang punya hati seluas itu, kesabaran seluas itu, dan wah nanti lihat sendiri deh, pasti gemes banget. Kok bisa sih? Kok mau ya? Kok wah pokoknya segala pertanyaan kok gitu. Kok bisa gitu. Nah, jadi menurut aku ini salah satu film yang sangat menginspirasi. Udah gitu nggak cuma dari cerita percintaannya aja, tapi juga ada dari UMKM-nya juga. Terus pokoknya banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapat dari sini gitu. Jadi mudah-mudahan setelah nonton film ini juga kita banyak dapat pelajaran baru gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Reva. Dan saya nggak punya perasaan apapun terhadap kamu. Tiap hari Ada orang lain yang dicintaimu. Ya jadi Sungazer Cinta dari Langit ini salah satu film yang dibuat based on novel dan true story. Based on true story dan adaptasi novel karya Pak Muhammad Gunawan Yasni yang juga beliau juga selaku eksekutif produsernya di film ini. Jadi memang ini film drama keluarga romantis yang sangat menyentuh dan emosional ya. Nanti bisa ditonton, yang bercerita tentang problematika rumah tangga dengan premis berkahilah mereka yang berpisah dan bertemu karenamu. Maksudnya karenamu itu karena Allah. Jadi di sini bercerita tentang soal bagaimana mencintai juga tidak harus memiliki, mencintai itu harus berani melepaskan, mencintai itu harus berani mengorbankan, dan hal-hal lain yang terkait tentang konteks bagaimana memaknai arti cinta yang lebih dalam. Makanya memang salah satu subjudulnya ini The Sungazer Cinta dari Langit ini adalah satu film yang memang diadaptasi dari kisah nyata dan novel karya Pak Gunawan Yasni, yang judul bahasa Indonesia sebenarnya di novelnya juga Sang Penatap Matahari, tapi diterbitkan dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia, yang judul bahasa Indonesia Sang Penatap Matahari, judul bahasa Inggris Sungazer. Apakah plot twistnya itu akan ada hubungan dari masa lalu yang kemudian mengganggu hubungan yang kekinian sekarang atau gimana? Ya, soal plot cerita nanti bisa abang nonton sendiri lah, bagaimana seperti apa, plot twistnya seperti apa, problematika dan konteks dari isu serta cerita yang ada di film Sungazer Cinta dari Langit nanti bisa. Iya, selalu curious sih Bang. Apa yang kemudian membedakan antara cinta yang kali ini dibangun oleh Bang Justice dibandingkan dengan beberapa kisah kemarin gitu yang sudah ada? Jadi yang menarik sebenarnya clue sih ya. Ini salah satu spill aja sih buat pembaca berita setianya Bang Arul ya. Bahwa ketika kita ngomong soal perceraian pasti selalu kita melihat perceraian adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Perceraian adalah sesuatu yang akan mengakibatkan dan selalu dilatar belakangi karena perselingkuhan, selalu dilatar belakangi karena kekerasan rumah tangga atau bahkan karena persoalan ekonomi. Tapi bagaimana jika perceraian itu dilakukan karena cinta? Nah, nonton film Sungazer Cinta. Oke, kira-kira itu yang menjadi plot twist yang harus kita tilik lagi gitu Bang. Oke, selamat Bang, congrats. Terima kasih. Aisyah nggak akan bisa bahagia kalau dia sama saya. Di umur lu setua ini, lu tuh masih kurang bijak ya. Gue benar-benar nggak tahu di mana keberadaan istri dan anak-anak gue saat ini. Mereka ninggalin gue. Dengar udah dulu. Menyenangkan, alhamdulillah bisa kerjasama sama cast-cast yang luar biasa, sama Adin lagi, Mas Mario lagi, Mbak Dita kali ini, terus Mbak Reva, terima kasih sudah membersamai, Elvira, terus juga Rania,
masih ada juga Azami Syauki, ada Bu Ninik El Karim, ada Dewi Yul yang memang hari ini tidak berkesempatan untuk datang. Terus ada Mikdat audisi Ustadz Imam Teguh Sabtono, silakan, salah satu produser kita juga. Bagus ya, silakan. Selamat datang ya kami. Mungkin bisa tepuk tangan dulu nih Bapak produser ya, Bapak Imam T. Sabtono, selamat datang. Jadi proses syutingnya dilakukan di akhir 2024, alhamdulillah sebentar lagi filmnya di awal 2025 ya, dari 2023 2 tahun berarti prosesnya. Kita syuting akhir di tahun 2025 dan insya Allah akan tayang serentak 21 Agustus 2025 di bioskop. Nah mungkin teman-teman juga bertanya kira-kira ceritanya tentang apa sih? Saya mau spill sedikit sih. Kalau yang menarik sebenarnya dari diskusi, dari kita menemukan bab cinta dari langit, salah satu lain isu yang kita garis bawahi adalah soal masalah perceraian. Di Indonesia ini tingkat perceraian tinggi banget. Dan rata-rata perceraian itu terjadi karena persoalan ekonomi, KDRT ya, terus perselingkuhan, dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, pernah nggak teman-teman dengar ada perceraian yang terjadi karena cinta? Ada perceraian yang terjadi di latar belakangi karena cinta. Nah, nanti itu clue-nya, nanti teman-teman bisa nonton di film The Sun Gazer, Cinta dari Langit, yang setelah ini mungkin tak lama lagi kita juga akan bikin gala premiernya dan kita akan undang lagi teman-teman media nanti. Kira-kira itu, terima kasih. Mungkin langsung saja ke Ustadz Imam dulu yang belum bicara. Cinta sama As atau ada perempuan lain? Kamu adalah bentuk cinta istimewa yang pernah saya temui, Mas. Mendingan lu samperin lah Aisyah, minta maaf ya kepada Pak Kambara dan Koperasi BMI Group gitu ya. Yang kedua tentu kepada sutradara kita Mas Justice Arimba dan timnya ya, ada Mbak Hayati juga ya, termasuk saya juga yang mengadaptasi film ini dari novel dengan judul yang sama, Sun Gazer atau Sang Penatap Matahari. Filmnya cuman filmnya cuman 112 menit ya, insya Allah ya. Cuman 112 menit ya, nggak nyampe 2 jam. Dan ini mengadaptasi dari sebuah novel 2 bahasa, yang satu bahasanya itu tebalnya kira-kira 454 halaman. Dan itu adalah kisah hidup kurang lebih ya 50 tahun dari kehidupan seseorang gitu ya. Berbasis cerita nyata, kita ambil bagian yang paling terkininya, dan di situ ditambahkan judul Cinta dari Langit karena itu adalah salah satu bab di dalam novel itu gitu. Jadi mengadaptasikan sesuatu yang jumlah papernya ratusan ke dalam sebuah adaptasi film ya, tentu dengan naskahnya yang cuman 112 menit, itu adalah sebuah kreativitas yang luar biasa. Untuk itu saya harus berterima kasih kepada Mas Justice, Mbak Hayati, dan semua tim produser yang ada, dan tentu saya harus berterima kasih juga kepada Mas Mario Irwinsyah yang menjadi Mas Mogeyer, lalu kepada istrinya Ratu Anandita yang menjadi Asia, lalu kepada Mbak Reva yang menjadi Aisyah gitu ya, As dan Is gitu ya, supaya gampang. Yang sudah luar biasa membuat karakter-karakter dari tokoh-tokoh utama yang ada di novel dan di film ini menjadi sebuah film yang luar biasa. Dan film ini lebih berat kepada drama keluarga yang tentu basisnya sangat-sangat syariah, tapi ini hanya bukan melulu soal ekonomi dan keuangan syariah, bukan melulu soal koperasi, ini sesuatu yang lebih luas dari itu. Ini adalah kenyataan kehidupan sehari-hari dari seseorang yang mungkin sebagian besar dari masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia juga mengalaminya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah tontonan yang bisa menjadi tuntunan kalau kita menghadapi persoalan yang kurang lebih mirip. Ini bisa menjadi sebuah arah atau guidance untuk pengambilan keputusan yang insya Allah keputusannya itu memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu loh, lu jelasin semuanya daripada kayak gini terus. Udah kenapa sih ngomong kayak gini? Udah mau pisah dari As. Biar waktu yang Jadi di sini memang film perpisahan ya, tapi yang gua tangkap di sini perpisahan yang tidak menimbulkan luka. Gua merinding nih. Ya ada kesedihan pastilah karena berpisah dengan orang yang sangat dicintai, kesedihan, tapi bukan luka. Mogayen sama Dita ya. Iya. Tetapi tiba-tiba ada sosok Revalina, namanya siapa? Namanya siapa ya? Ini itu mirip dua nih namanya mirip. Ada Asia, ada Aisyah. Oke. Gitu. Dan lu menjadi sahabatnya Mogayen. Gimana diterusin tadi? Bahwa perpisahan itu tidak harus menimbulkan luka. Iya, perpisahan yang di film ini tidak menimbulkan luka, tapi kesedihan karena jelas berpisah dengan orang yang sangat disayangi. Tapi pada akhirnya mereka masing-masing menemukan kebahagiaan yang ya bisa dikatakan mendekati sempurna karena perpisahan itu. Itu yang bisa kita dapatkan di sini menurut gua ya. POV gue sebagai yang baca skrip, sebagai yang main, cuman nggak tahu pemirsa nanti yang menonton seperti apa. Kalau dilihat dari judul The Sun Gazer, Ya. yang matahari itu yang mana? Yang matahari itu yang mana? Gue nggak tahu matahari itu yang mana. Karena di situ ada beberapa karakter yang saling menjadi matahari untuk kehidupan yang lainnya. Tuh dia. Tadi lo bilang bahwa ini menjadi peran yang beda di film-film yang lalu sebelumnya. Ya. Apa yang spesifik yang membedakan? Hanya karakter aja sih yang berbeda. Namanya? Namanya siapa ya? Siapa namanya Adin di sini? Emang syuting udah berapa lama? 6 bulan. 6 bulan yang lalu. Di daerah mana? Di sekitaran Jakarta. Sekitaran Jakarta ya. Sampai lupa ya nama karakter lo. Lupa Mas Aris. Mas Aris, gue jadi siapa di sini namanya? Yuda. Yuda itu pekerjaannya apa? Yuda pekerjaannya satu kantor. Satu kantor ya. Mereka bergerak di bidang apa sih? Bergerak di bidang perbankan syariah. Perbankan syariah ya. Nah, masih ingat kan? Sesuai dengan investor gitu ya. Ya, persis. Investornya juga bergerak di bidang yang sama. Kemudian cinta dari langit, ada apa? Memang cinta itu tidak bisa di-create oleh manusia kah? Atau memang datangnya dari sesuatu yang misteri? Mungkin karena sedipli itu cintanya. Sebenarnya ini mereka berdua tuh sangat mencintai banget. Akhirnya satu pihak berkata, nih, gue tahu lu tuh bahagia banget sama gue, lu cinta banget sama gue, kehidupannya sempurna. Tapi ada satu hal yang kayaknya kalau lu berpisah sama gue, lu akan semakin sempurna. Itu kalimatnya Dita atau Mogayen? Mogayen ya. Dan lu sebagai sahabatnya itu apakah sevisi, sependapat dengan Mogayen atau? Iya, gue pertamanya jelas shock lah. Apa sih kenapa lu tuh udah tapi iya juga sih, ya udahlah kalau itu memang pilihan lu dan alhamdulillah dapet, yang sini dapat lagi, yang sana dapat lagi, ya sudah. Dan memang nggak ada anak ya. Nah itu yang jadi key-nya tuh di situ. Apa yang terjadi tuh di pernikahan akhirnya mereka berpisah, ada anak atau tidak, di situ key-nya. Tapi kan biasanya perpisahan itu kan selalu ada penyebab ya. Iya betul. Ada penyebab jelas. Yang gue tadi bilang ini bakal jadi sempurna banget ketika lo berpisah sama gue, gitu coba. Padahal ini mereka berdua saling mencintai, gitu. Dan setegar hati itu Mogayen rela melepaskan lah karena kata-kata itu dari dia duluan. Gitu. Ini gue spoiler banget ya sih. Nggak masalah sih. Justru yang mau dibidik ini adalah penonton seperti apa ya? Penonton yang sedang mengalami luka akibat perceraian kah? Bukan. Atau kita ingin mengingatkan bahwa jangan sampai bercerai? Bukan sih, kalau menurut gue ini adalah, semoga gue nggak salah ya, atau mungkin POV macam-macam ya.
bahwa ada perpisahan yang memang ditujukan untuk ya meraih kebahagiaan satu sama lain. Gimana sih, gue takut menyampaikan, gue takut serius Bang. Gue takut salah. Ya gue belum menikah nih. Lu pengen ngomongin ending bahwa justru memang perceraian itu yang membuat kebahagiaan si Mogayen. Iya. Begitu ya? Dua belah pihak. Kedua belah pihak, antara Dita sama Mogayen. Iya. Oh, berarti Dita juga menemukan tambatan hati yang baru ya? Oke. Dan Mogayen juga begitu ya? Oke. Itu ada satu sosok yang akhirnya sangat berterima kasih dengan Mogayen gara-gara perpisahan itu. Kalau perpisahan ini tidak terjadi, tidak akan terjadi di sebelah sini yang membuat orang itu bahagia banget. Thank you Asik. Kakak Adin. Sami-sami. Siap, terima kasih. Akan menghapus segalanya. Sembuhkanlah aku. Gak pernah. Kenapa justru Mario tidak concern ke arah sana, itu ranahnya ranah naskah gitu. Tapi yang jadi concern buat Mario, ini ada satu perasaan yang Mario belum pernah punya gitu, yaitu apa? Longing untuk bisa punya anak dari pasangan yang sah gitu, sementara anak saya 4 gitu ya. Itu satu yang pertama, saya nggak punya rasa itu. Gimana caranya? Jadi yang menjadi challenging ini adalah bisa nggak ya gue maininnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, situasi ini belum pernah kami rasakan dalam keseharian, apalagi bersama-sama dengan istri gitu. Itu situasi juga yang waduh gimana ya gitu. Dan dari pertanyaan tadi, kalau kenapa 2, 3, 4 kita nanya ke sana nanti ya gitu. Bukan saya yang berkapasitas menjawab, itu kan kembali kepada ranah skripnya gitu. Dan again, dari situasi ini yang kami punya gitu, yang sampai ke Pillow Talk kita, memang itu jadi pembahasan menarik sekali Adit ya. Gini aja kali ya, biar bareng ya langsung pertanyaan yang berdua tadi. Karena tentu untuk bisa enggak juga, sama aja. Nah, justru memang solusinya ada banyak ya. Namanya juga rumah tangga. Semua pendapat bisa menjadi jawaban yang sah-sah saja. Semua pendapat bisa sah dan semua jawaban juga bisa boleh-boleh saja. Tapi yang terjadi di sini, emang kalau emang diteruskan kemarin itu akhirnya jadi saling menzolimi satu sama lain. Dalam yang kami pahami, dalam rumah tangga ataupun dalam keseharian, yang namanya akad itu harus ada keridoan dari dua belah pihak. Ketika ada yang terzolimi salah satu, maka itu sudah menjadi akad yang menzolimi gitu. Makanya mungkin terjadi apa yang terjadi dalam film ini gitu menurut aku ya. Silakan. Ya mungkin kalau solusi-solusi tadi misalnya bayi tabung dan lain sebagainya, ini kita menjawab dua sisi ya, sebagai peran dan juga sebagai kami Mario Dita gitu ya, Mario Dita dan Mogayen dan Asia. Sebenarnya Asia itu juga sudah mengangkat anak lah ya gitu, sudah. Tapi namanya perempuan, saya paham sih perasaannya, karena benar tadi kata Mas Mario, kalau Dita kesulitannya adalah alhamdulillah anak saya 4. Jadi saya harus memerankan, saya nggak bisa punya anak, saya sedihnya luar biasa, itu susah sekali. Saya maksudnya sangat cari menggali dalam apa yang dirasakan seseorang kalau dia tidak punya anak. Apa sih kesedihannya sampai dia tuh sedih setiap waktu gitu. Tiap ngelihat anak kecil dia sedih gitu, tiap ada satu kondisi dia nggak bisa happy, dia pengennya sama suaminya tentunya, tapi ada sebuah keinginan besar di mana dia pengen mempunyai anak ya dari rahimnya dia sendiri gitu. Nah saya paham ada sisi itunya. Jadi kalau yang kami bahas di rumah sih lebih pada bersyukur gitu ya terhadap apa yang kami jalani secara real gitu kan dalam rumah tangga kami. Alhamdulillah ya, nggak kebayang ya ada orang yang gini dan gitu ya. Kemudian tadi mungkin menanggapi ada banyak perempuan-perempuan dan lain sebagainya.
karena kita sebenarnya di lokasi, kan saya juga ada di situ ya scene-nya dan lain sebagainya. Pada saat proses syutingnya kami juga tahu, kami tahu batasan dan lain sebagainya, ada di situ juga seperti apa. Jadi itu tidak ada satu kecanggungan atau hal yang aneh gitu di antara kami sebagai suami istri. Kemudian memang harus nonton filmnya karena semua yang tadi Masnya tanyakan itu akan terjawab di filmnya. Kenapa sih ini begini? Kenapa tadi mungkin Reva seperti tertolak dan lain sebagainya, dan ini dan itu. Nonton aja filmnya, gitu aja. Gak pernah ada saya di hatimu, Mbak. Sungazer Cinta dari Langit, langitkan cinta di bioskop 21 Agustus. Nonton ya. Gak pernah ada saya di hatimu, Mbak.